Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Coba boleh lihat kanan kiri. Berikan senyuman yang paling manis. Kamu luar biasa. Katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kenapa kamu luar biasa? Karena pada hari ini kamu mengambil keputusan untuk datang sama Tuhan. Kau luar biasa. Aku luar biasa. Karena kita mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Artinya kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kita memerlukan Tuhan. Bahkan setiap hari kita memerlukan Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Mari kita semua Bapak Ibu, saya undang kita sebagai berdiri. Mari datang sama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku merindukan Engkau. Tuhan aku ingin datang. Aku ingin datang kepada Engkau. Saat ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang di dalam hadirat-Mu Yesus.
kedahsyatan Engkau. Melalui setiap mulut-mulut kami mau berkatakan Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, bahkan tidak perkara-perkara yang di luar dari pikiran kami. Engkau Allah yang sanggup. Terima kasih Yesus. Di tahun Pedalet ini Tuhan, kami terus mau memperkatakan, kami terus mau menggaungkan kedahsyatan Kau dalam hidup kami. Kami percaya pada hari ini juga Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami, ketika kami mendeklarasikan kekuatan kehebatan Kau, ada kuasa Tuhan yang nyata, ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami Tuhan Yesus yang terbelenggu dilepaskan. Pada hari ini Tuhan, kiranya nyatakan kuasa-Mu di tengah kami, nyatakan kebaikan-Mu, nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Menaikkan pujian hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Mari kita memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, amin. Dengan sukacita, amin. Boleh saya ngomong dulu kanan kirinya, yuk kita bersukacita yuk. Yuk kita bersukacita yuk. Kita memasuki gerbangnya Tuhan. Haleluya.
ada di langit kanan kiri. Kuasa Tuhan gak pernah berubah. Yes, Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan. Karena Tuhan yang mendengar setiap doa kita, Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Dan pada hari ini, saudara, Bapak Ibu, engkau datang, Tuhan mendengar engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan melihat setiap kita yang sungguh-sungguh datang kepada-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus.
percaya melalui VOP yang akan kami dengarkan pada hari ini, Tuhan, pasti memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini.
yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita lewat ujian dari kembali. Bahkan Yesus mendengar lebih dari yang Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua yang Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Dia jadikan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Di waktu yang Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar kami, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar setiap kerinduan kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Firman-Mu yang hidup, yang mampu menguatkan kami. Firman-Mu yang hidup Tuhan Yesus, yang dapat menerangi setiap jalan-jalan kami. Kami membuka hati kami, kami buka pendengaran kami. Biarlah Tuhan Yesus pada hari ini kami menerima yang terbaik, yaitu
firman-Mu yang hidup. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi urapan yang baru. Kami percaya pada hari ini kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Mari kita semua percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan melayani di pagi hari ini. Kami semua punya kesempatan beribadah kepadamu. Biar nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan, dan kami buka hati kebenaran firman-Mu, mengubahkan, memperlengkapi, membawa pertumbuhan dan terobosan dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati, katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Selamat pagi. Apa kabar GBI Pademangan? Luar biasa. Senang sekali bisa kembali punya kesempatan melayani di dalam ibadah minggu. Dan ini pertama kali kayaknya saya beribadah dan bersama-sama bersama Bapak Ibu Saudara di GBI Pademangan di tempat ini untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Ada baru pertama kali saya mau perkenalkan diri. Saya Haryanto Andani. Saya seorang coach di marketplace, banyak di company-company untuk sales, marketing, leadership. Dan saya digembalakan di salah satu gereja GBI di Pantai Indah Kapuk. Sudah kurang lebih 25 tahun kami ada digembalakan dan saya melayani bersama-sama. Saya bukan pendeta tapi hati saya hati pendeta. Amin. Saya melayani di salah satu kepemimpinan di gereja untuk head of teaching ya, yaitu untuk pengajaran dan juga untuk family cell atau biasa dikenal dengan cool atau kelompok sel. Bapak Ibu semua leader-leader digembalakan dan benar-benar itu yang saya menjalani dua dunia di mana saya ada di marketplace dan benar-benar hati saya untuk urusan pelayanan gereja dan juga di hari Minggu melayani gereja-gereja Tuhan. Saudara siap diberkati, katakan amin. Hari ini saya akan membahas tentang personal growth atau bahasa Indonesianya adalah pertumbuhan pribadi. Katakan sama-sama, pertumbuhan pribadi. Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita ini manusia-manusia yang spesial. Dalam hidup ini tidak ada yang sama satu orang pun di dunia ini. Dulu, sekarang, kedepannya tidak ada yang sama dengan kita. Sekalipun kembar, itu tetap ada perbedaan. Artinya apa? Kalau ada suatu produk diciptakan cuma 100 unit, 50 unit, ada istilah limited edition atau edisi terbatas. Biasanya mahal atau murah? Mahal ya. Wah, mobilnya cuma ada 5. Misalnya, wah, mobil tas wanita ini cuma ada 100 di dunia yang punya. Itu mahal. Apalagi saya dan saudara, tidak ada samanya. Ya, kita ini mahal, kita ini berharga, kita ini maha karyanya Tuhan. Katakan amin. Ini hal pertama yang harus kita sadari. Jadi kita bisa melihat diri kita sebagai pribadi yang begitu luar biasa diciptakan Tuhan, dengan semua kemampuan, potensi, dan banyak hal-hal hebat di dalam diri kita. Namun kita perlu menyadari bahwa kita juga yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada benih ilahi dalam diri kita, benihnya Allah, DNA-nya Tuhan, saudara ya. Kalau bahasa ini mungkin bibitnya itu ada ya. Benihnya Tuhan ada dalam diri kita. Mari kita lihat slide berikutnya ya, saudara. Di mana ada kehidupan, di situ ada potensi pertumbuhan. Artinya gini, sebuah biji yang kecil, tapi itu ada kehidupan di situ. Dia berpotensi bertumbuh, ya, menjadi besar. Ya, kita tahu juga makhluk hidup berpotensi untuk bertumbuh menjadi besar, baik secara fisik dan juga secara manusia, kualitas di dalamnya. Nah, namun itu baru kenyataan kalau kita sama-sama mau berupaya bekerja sama dengan Tuhan untuk bertumbuh di dalam Dia. Nah, mari kita lihat satu ayat baru saya menjelaskannya. Kita lihat, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku ini siapa? Yesus, Tuhan ya. Di dalam Dia, Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini rahasianya saudara. Kita harus tinggal di dalam Kristus, dan kita tahu Kristus di dalam kita semua berpotensi berbuah. Artinya apa? Pertumbuhan atau bertumbuh artinya ada kemajuan, ada peningkatan, ada progres, ada perkembangan. Dan ini bisa terjadi apa? Kalau ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, berarti keuanganmu bisa juga meningkat.
usahamu bisa berkembang. Berarti pelayananmu bisa menjadi semakin besar, membawa dampak. Berarti juga bisa bertumbuh rohani, karakter, dan juga prestasi kita kalau masih sekolah, saudara. Nah, bagaimana mengukur pertumbuhan kita di dalam Tuhan? Saya coba sederhanakan. Dan ini akan sangat mudah kita mengukur apakah hidup kita makin maju, apakah hidup kita makin berkembang, apakah hidup kita makin meningkat. Itu yang harus kita miliki dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Saya mau tanya dulu, siapa yang rindu hidupnya meningkat, bertumbuh, maju selalu? Katakan amin. Yes. Jangan sampai jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi tidak ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan. Itu tanda tanya, saudara. Nah, kita lihat cara ukurnya yang sederhana ya. Baru kita belajar firman Tuhan lebih lagi. Saudara siap diberkati? Katakan amin. Nah, saya kasih alat ukurnya. Personal growth atau pertumbuhan pribadi itu bisa berupa dari tidak bisa jadi bisa. Dan ini banyak hal. Oh, dulu tidak bisa pimpin doa, sekarang bisa pimpin doa. Ada kemajuan nggak? Oh, dulu dia tidak bisa masak, sekarang dia belajar masak dari YouTube. Sekarang mulai bisa masak. Ada kemajuan. Ya, kalau saya sih nggak ada kemajuan ya, karena saya nggak belajar masak memang ya. Tapi nggak apa-apa, ini contoh. Ya, tidak semua kita harus meningkat, saudara. Oh, dulu dia tidak tahu ya yang namanya baca firman, buka Alkitab aja tidak tahu. Sekarang ikut Tuhan mulai tahu. Ada kemajuan? Amin. Dulu dia tidak tahu bagaimana caranya melayani, dia tidak tahu bagaimana caranya kunjungan, dia tidak tahu bagaimana caranya sharing atau kesaksian. Tapi kalau ada di gereja, dia semakin tahu. Ya, ini kalau hal rohani. Kalau anak-anak sekolah, oh, dulu dia tidak tahu banyak pengetahuan, tapi sekarang dia semakin tahu banyak pengetahuan, semakin mengerti. Itu ada kemajuan, saudara. Atau ada orang-orang yang tidak mengerti, ketika baca firman tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti, tapi semakin mau belajar, mulai mengerti ayat ini, mulai mengerti ayat itu. Anak saya juga sering tanya saya, ini artinya apa ayat ini, saya jelaskan. Tapi ada juga yang sampai hari ini saya masih belum mengerti ayat firman Tuhan. Setuju ya? Kita hari demi hari mau bertumbuh dalam pengertian. Iya. Ada orang yang mungkin dulu sedikit, sekarang jadi banyak. Apa itu? Misalnya dulu sedikit kasih sayangnya, lebih banyak marah-marahnya. Sekarang sudah banyak kasih sayangnya. Ada pertumbuhan, ya. Dulu sedikit uangnya, sekarang mulai jadi lebih banyak uangnya karena dia mengerti tabung, dia tahu caranya investasi. Ada kemajuan dalam hal keuangan. Tapi kalau dulu sedikit uangnya, sekarang kebanyakan pinjaman online. Nah, itu kemunduran. Ayo dong, dulu sedikit masih bagus, sekarang minus. Nah, apalagi yang sedikit bisa jadi banyak, ya? Mungkin dulu sedikit usahanya, sekarang jadi lebih banyak usahanya, ya? Produk-produk yang dijual, toko online-nya, ya? Banyak hal, saudara. Apalagi, saudara, dulu pencapaiannya rendah. Wah, nilainya jelek di sekolah, tapi karena ikut Tuhan, nilainya mulai bagus, mulai prestasi, bahkan dapat beasiswa. Kalau dia karyawan, wah, dulu kerja jadi karyawan, aduh, begitu-begitu aja karirnya, tidak ada kemajuan. Kenapa? Karena dia punya karakter mungkin yang negatif, mungkin pencapaiannya rendah. Datang kantor sudah mengeluh, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Terus kena penyakit karyawan, kudis, kurang disiplin, asma asal mengisi absen, ginjal gajinya naik kerja lamban, banyak sekali pucat, dikit-dikit mau pulang cepat. Bosnya nggak suka sama dia, udah keluarin aja, atau nggak naik karirnya. Tapi karena dia ikut Tuhan, dia mulai mengerti, berubah karakter yang baik, hati datang kantor sukacita, rajin, on time, memberikan kontribusi, karirnya naik. Yes, jangan mau jadi karyawan P11, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, ya, pantat pegel-pegel, kepala pusing-pusing. Harus ada kemajuan, itu yang Tuhan mau. Yes, mungkin dalam bisnismu kamu kalah terus, tapi karena kita mulai mengerti banyak strategi, kita mulai banyak berkat Tuhan, ada kemurahan Tuhan, bisnis kita makin maju. Apalagi saudara, dulu pandangannya sempit, apa-apa selalu cuma melihat dengan cara pandang yang negatif. Sekarang bisa melihat dengan luas, ya, tidak banyak mengeluh, tapi banyak apa? Bersyukur, memuji Tuhan. Itu perubahan. Dulu datang gereja 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Sekarang hatinya penuh syukur, puji-pujian, penyembahan. Ada kemajuan? Yes. Dulu datang gereja telat,
Misalnya, wah telatnya setengah jam, sekarang telatnya 5 menit. Bagus. Ya, bagus dong. Berarti ada kemajuan. 30 menit dengan 5 menit telat lebih bagus mana? 5 menit. Besok-besok tidak telat. Besok-besok sudah melayani Tuhan, datang lebih awal sebelum ibadah dimulai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Jadi ternyata ukur kemajuan bisa sederhana sekali ya. Dan ini berbagai aspek. Oh, dulu dia bodoh. Saya bodoh dulu. Bodoh dalam kelola uang, bodoh di dalam berhubungan, bodoh di dalam membawa diri, bodoh melakukan keputusan-keputusan, bodoh dalam kebiasaan merokok, narkoba, dan lain sebagainya. Bodoh kan? Nah, tapi berubah semakin hari, bukan cuma pintar, tapi semakin bijaksana. Tapi proses. Untuk mau ada progres, ada proses. Jangan banyak proses. Mau progres kan? Progres itu artinya ada kemajuan dari hari demi hari. Apalagi? Oh, dulu orangnya malas. Sekarang jadi rajin, mau kerja, mau pelayanan, mau doa, mau baca firman. Dulu penakut, suka diusir sama setan. Sekarang pemberani, dia yang usir setan. Ini contoh. Sekarang ukur diri kita masing-masing. Pakai ini. Apa sih yang sudah membawa kemajuan dalam hidup kita hari demi hari? Karena Tuhan yang Anda sembah dan saya, Tuhan yang mau hidup kita bertumbuh, meningkat, maju dan berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saudara, inilah kehidupan yang saya jalani. Ya, nanti multimedia tahan dulu, saya pandu ya. Nanti jangan ditampilkan dulu, ada foto. Saudara, inilah kehidupan yang saya jalani, saudara. Saya berdiri di depan saudara ini tidak tiba-tiba. Ada proses. Saya lahir dari keluarga yang broken home. Ayah saya penjudi, pemakai narkoba, pemain perempuan, kelola hotel. Kalau punya hotel kayaknya keren ya. Ini hotel maksiat. Jadi beliau kayak germo di sebuah daerah. Saya lihat ibu saya, mama, berkali-kali mau coba bunuh diri. Saya diceritakan sama paman saya. Mama saya sering bilang begini sama saya, sama kakak Cici ya, waktu saya kecil. Kalau bukan demi kamu dan kakak kamu, Cici kamu, mama lebih baik mati. Jadi dia bertahan hidup untuk besarkan kami. Kami tinggal di kamar yang kayak gudang di rumah nenek. Saya ke sekolah jalan kaki, ya mama saya kerja, waktu itu saya ingat penghasilannya 75.000. Dia pernah kerja juga di pabrik, kayak buruh gitu ya, tapi di Australia, ya cari-cari merantau, bekerja sama saudaranya. Saya bisa sekolah karena banyak dibantu sama paman dan tante, sama teman mama yang ada uang. Jadi kami sering dibeli buku, dibantu sekolah dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Bapak saya di mana? Bapak saya edarkan ekstasi, ya. Bapak saya kelola perempuan-perempuan malam dan lain sebagainya. Dia ditangkap di tahun 80-an polisi, masuk penjara tahanan kota, saudara. Ya, wah, saya melihat itu semua dari kecil. Saya kecewa, saya malu, saya minder. Saya paling sedih lihat orang lain bisa pergi makan sama papa mamanya. Saya nggak punya papa. Papa saya berantakan. Saya malu kalau orang lain tahu itu papa saya. Saya iri lihat orang lain, ya. Waktu dia sakit mungkin papanya perhatikan. Dia wisuda, papanya datang. Saya wisuda, Cici saya wisuda, papa saya nggak datang. Saya sakit, papa saya nggak datang. Dia cuma foya-foya ya, kalau dia datang sekali-sekali kasih kami uang berapa puluh ribu waktu itu. Apa yang terjadi? Saya bertumbuh jadi anak yang minder, pemalu, penakut. Saya itu introvert, suka dibully dari kecil. Namamu siapa? Halianto. Apa? Halianto. Bilang yang benar, Haryanto. Nggak bisa, saya kan nggak bisa bilang R. Terus dibecandain, coba bilang ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar. Nggak bisa saya. Akhirnya apa? Ketika remaja, saya hancurkan ini keluarga. Saya jadi pemakai narkoba juga. Saya suntik narkoba, saya masuk diskotik, sengaja ada bapak saya di situ. Saya mintain obatnya. Saya tahu dia nggak bisa marah sama saya. Kenapa? Dia serba salah. Dia nggak pernah didik saya. Ini anaknya jadi begini. Yang menderita siapa? Mama. Wah, menderita. Kenapa? Anaknya sakiti, suaminya sakiti dia. Itu penderitaan yang luar biasa. Mama saya sering nangis, sering berdoa sama Tuhan penuh air mata. Kami punya ranjang susun ya, ranjang besi gitu numpang. Dia di atas nangis-nangis, suruh saya ke gereja, Pak. Saya nggak terlalu pusing. Berontak kan hatinya. Saya bilang sama Mama, saya pengen ke Jakarta. Itu tahun 98. Saya mau merantau, padahal pengen lebih bebas. Wah, saya dibawa ke pendeta.
diceramahi supaya apa? Ini anak gak usah ke Jakarta. Di situ aja sudah berantakan hidupnya. Saya nggak peduli. Saya bilang saya mau ke Jakarta. Apa daya mama saya nggak bisa tahan. Saya pergi ke Jakarta, kos-kosan di Grogol. Ya, di Grogol 600.000 waktu itu kayaknya bayar kos-kosan, cuma berat juga ya. Akhirnya cuma 1 bulan. Tante saya yang cukup berada di daerah Muara Angke, tahu Muara Angke ya, Pluit. Dia bilang gini, tinggal di rumah tante saja. Tante saya orang muslim ya. Dia bilang tinggal di rumah tante. Jadi saya makan gratis, tinggal gratis, cuma kemana-mana naik angkot. Angkotnya masih ada loh. Ya, saya lihat biasa lewat ya, B01 KWK warna merah jurusan Grogol. Itu yang saya pakai tiap hari, 5 tahun kurang lebih. Tapi apa yang terjadi baru pindah Jakarta? Wah, sempat dulu nikmati kehidupan malam di Jakarta ya. Ada teman baru kenal, ajak saya ke gereja. Ikut-ikutan dong ke gereja. Habis itu saya diajak ke seminar malam-malam. Yang memang orangnya dasar gampang terpengaruh, diajak malah aja, ayo. Ya kan? Nggak tahu kebetulan atau memang sudah rencana Tuhan kira-kira. Rencana Tuhan. Dibawa ke seminar. Ternyata orang ini mau hidup saya diubahkan. Di seminar itu saya dilawat Roh Kudus luar biasa. Wah, saya goncang keluar bahasa roh di mulut saya. Tahun 98. Saya nggak pernah sangka itu tahun terakhir saya berhenti rokok, saya berhenti narkoba, saya mulai cari Tuhan, saya mulai berproses bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ini perubahannya saudara. Mari kita lihat gambar berikutnya. Beda? Beda? Karena ada siapa? Ada Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nah, ini awal-awal ya, mulai bertobat ini ya. Tapi ini sudah bertobat kayaknya ya. Tapi awal-awal nih, baru bertobat ini ya. Sebelumnya lebih parah, cuma nggak dapat fotonya saudara. Bayangin sudah bertobat baru awal. Tapi di sini bedanya saudara. Tapi untuk bisa ada di sini, apakah tiba-tiba seperti itu? Tidak. Butuh apa? Proses. Butuh ada pertumbuhan. Butuh ada perubahan. 25 tahun. Tahun berapa ini saya berubah? 98. Apakah langsung kita sempurna? Tidak. Sampai hari ini pun saya mau Tuhan proses saya. Satu yang menarik saudara, waktu ikut Tuhan, apa yang terjadi? Mulut saya beberapa tahun kemudian ada keajaiban. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa loh bilang Gak cadel lagi saudara. Malah sekarang Tuhan percayakan saya. Bisa lihat gambar berikut ini buat demi kemuliaan Tuhan ya. Saya sudah tidak bisa hitung berbicara di berbagai perusahaan ternama di Indonesia. Melatih bupati, wali kota, menteri, ya, pemimpin-pemimpin daerah, artis, tokoh-tokoh top, CEO, sales, marketing. Mungkin udah jutaan Bapak Ibu, baik secara online maupun online. Kenapa saya ceritain? Saya yang hancur, saya yang minus, saya nggak bisa apa-apa karena ada Yesus dalam hidup saya. Yesus itulah yang membawa pertumbuhan, yang membawa kemajuan, dan buah itu terus nyata. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidupmu dengan cerita yang berbeda. Mungkin ada yang sakit dipulihkan Tuhan dan bisa menjadi saksi Kristus. Mungkin usahamu bisa lebih berkembang. Mungkin pelayananmu bisa membawa dampak. Bisa kehidupanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Asal kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Yes, ini yang saya alami saudara. Mari kita lihat ayat berikut saudara. Efesus 4 ayat 13. Inilah arah kehidupan kita saudara ya. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya apa? Arah hidup saya dan saudara bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Kita tetap mungkin jadi ibu rumah tangga, tapi serupa dengan Kristus. Kita mungkin saat ini adalah seorang pengusaha yang serupa dengan Kristus. Kita pedagang yang serupa dengan Kristus. Amin. Kita anak-anak sekolah, mahasiswa mungkin mahasiswa yang serupa dengan Kristus. Saudara, kita lihat dua ayat yang menarik ya. 1 Samuel 2 ayat 26. Dikatakan di situ, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar. Berarti ada apa? Pertumbuhan ya. Dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara, ketika terjadi pertumbuhan dalam hidup kita, makin disukai manusia, makin disukai Tuhan. Pertumbuhan di sini bukan bicara cuma fisik. Ya, saya bukan ahli teologi, tapi di sini kita bisa terjemahkan ya, semakin besar dan semakin disukai. Ya, mungkin dia semakin besar, bertumbuh dari kecil jadi besar, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat disukai. Ya, biasanya apanya? Karakternya, sikapnya, pembawaannya. Ya, karena jarang kita bilang, besar makanya saya suka kamu. Makanya
besar dan semakin disukai, berarti ada sesuatu dalam dirinya, bukan cuma fisik. Nah, lebih jelas lihat versi Perjanjian Baru. Ini tentang Yesus, mirip kata-katanya. Kalau ini Samuel, ini Yesus. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar. Nah, besar juga ya. Dan bertambah. Nah, lebih jelas kalau ini disukai. Kalau ini bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berapa banyak mau hidupnya dikasihi Allah dan manusia? Saudara, jangankan Tuhan suka sama kita, manusia saja mengasihi kita, suka sama kita, hidup kita berubah loh. Orang kalau suka sama kita, lihat kita susah, mau berkati. Orang kalau suka sama kita, kalau kita di kantor, bos kita senang sama kita, kalau pengen terus dikasih kepercayaan, kalau perlu gajinya di double, kalau perlu komisinya dinaikkan. Tapi kalau orang sudah nggak suka sama kita, lihat kita aja empet, wih, kita celaka pun dia bilang apa? Rasain loh. Penting loh disukai. Ada pedagang di sini, mau angkat tangan? Yang berdagang, ya jualan. Kalau kita disukai, orang lebih mau transaksi sama kita. Itu sudah prinsip sales marketing. Ada dua orang jual produk sama di toko. Yang satu kita nggak suka, lihat mukanya, orangnya judes, orangnya ngeselin. Yang satu ramah. Lebih mau belanja yang A atau B? Sama. Yang ramah ya. Nah, artinya apa? Disukai itu baik. Kita cari kerja susah di mana-mana. Tapi kalau disukai, kita interview, gampang dapat kerja. Yes. Apa aja? Orang mau jadi pemimpin politik aja butuh dukungan, dicoblos. Ya, itu kalau orang nggak suka nggak ada yang mau coblos. Apalagi kalau orang suka sama kita, nah dia lagi bikin masakan gitu, gak ingat, aduh si Enci ini aku mau kirimin deh. Ya, aduh, aku pergi jalan-jalan oleh-oleh ya. Aku pergi jalan-jalan misalnya ke Bandung. Aduh, aku mau beliin dia ini deh, pisang molen deh. Aku mau beliin dia roti keju deh, misalnya nih. Aku mau ingat si ini, si itu. Tapi kebanyakan yang kita ngeselin, kita malas kasih. Hidupmu kalau disukai manusia aja beda, apalagi disukai Tuhan. Amin. Kau bisa lihat pintu-pintu terbuka luas dalam hidupmu. Tepuk tangan dulu. Tapi kita harus bertumbuh, ya. Saya kalau tadi gambar tadi, coba lihat foto tadi ya. Nah, foto tadi, saudara, kita lihat mundur tadi. Nah, kalau begini terus, karakter saya pemalas, suka negatif, tidak ada kemauan, berantakan, narkoba, ngerokok. Kira-kira dapat banyak pekerjaan, kepercayaan nggak? Orang mau undang nggak bicara? GBI Pademangan mau nggak undang pelayanan? Tapi masih merokok, amburadul, main perempuan. Berubah, aja contoh. Ya, dikasihi sih ya. Anda mengasihi saya, tapi pelayanan jangan dulu, ya kan? Nah, kenapa? Ini maksudnya untuk kita bertumbuh, disitulah kita dapat perkenanan manusia dan Tuhan. Nah, kita lihat prinsipnya dulu ya. Pertumbuhan itu tidak otomatis. Katakan sama-sama, tidak otomatis. Harus diniatkan, saudara. Nah, otomatisnya apa? Manusia itu otomatis bertumbuh usianya. Contoh ya, anak lahir, kita taruh di sebuah kamar, kasih makan dia 20 tahun, ya, rawat dia, tapi jangan ajak ngomong, jangan sokolain, jangan bawa ke gereja, jangan ajak dia jalan, pokoknya di kamar dia sehat-sehat aja. Kira-kira 20 tahun kemudian otomatis tambah tua nggak? Tua tambah, tapi kira-kira tambah dewasa nggak? Apa jadinya anak 20 tahun yang nggak pernah diajak jalan, diajak sekolah, tidak pernah diajak ngomong? Badan besar mungkin karena dikasih makan, tapi karena kan nggak pernah diisi hidupnya. Coba bayangin, berarti apa? Usia bisa tambah tua, tapi karakter, kerohanian, sikap tidak otomatis. Harus diisi, dididik, dimuridkan, dibimbing. Katakan amin. Dan pertumbuhan itu harus melalui proses. Kita lihat prosesnya. Ya, ada slide berikutnya tadi. Nah, prosesnya ini saya terjemahkan ya bahasa Indonesia. Ada namanya comfort zone, zona nyaman. Jadi manusia ini kadang-kadang suka hidup dalam zona nyaman, termasuk saya. Tapi kalau mau bertumbuh, kita masuk zona pembelajaran. Dari zona belajar, kita masuk zona pertumbuhan. Dari pertumbuhan, zona keberhasilan, pencapaian, zona kesuksesan. Contoh, apa itu zona nyaman? Macam-macam ya. Ada orang sudah nyaman, pokoknya ikut Tuhan, saya jadi jemaat saja, udah nyaman. Datang gereja, habis itu nyanyi, dengar firman, kasih persembahan, pulang.
Minggu depan begitu lagi, minggu depan begitu lagi, nyaman. Tapi saudara mau bertumbuh? Saya mau tanya, saudara mau bertumbuh? Keluar dari zona nyamanmu. Kan sudah jadi jemaat, bagus. Belajar. Kira-kira belajar apa? Melayani. Gak nyaman. Datang lebih awal. Kita harus salam-salamin orang. Kita harus bantu-bantu. Tapi dari situ hidupmu mulai bertumbuh dalam hal melayani, peduli orang lain. Kalau dulu cuma mikirin diri sendiri, sekarang mikirin orang lain. Tidak heran tiba-tiba hidupmu bawa dampak bagi orang lain. Ada lagi pengusaha, ya. Sudah nyaman jualan, ya, tradisional. Tiba-tiba dari jualan tradisional kena pandemi. Gak laku tokonya, disuruh tutup semuanya karena ada virus. Apa yang terjadi, saudara? Dia tidak mau belajar online. Kira-kira bisa bersaing nggak? Mau nggak mau belajar jualan online ya? Online bisa. Setelah di jualan online, apalagi saudara, bisnisnya mulai bertumbuh, onlinenya juga jalan. Akhirnya apa? Dia bisa menikmati penghasilan online. Tapi tiba-tiba ada satu aplikasi, pemerintah bilang tidak boleh jalan lagi live. Mau belajar lagi nggak nih kita? Sudah nyaman loh, banyak yang jualan online kemarin pakai live gitu ya, yang kemarin heboh kan, UMKM kan. Tiba-tiba nggak boleh lagi. Mau nggak mau belajar lagi nggak? Makanya hidup itu harus terus keluar dari zona nyaman untuk terus belajar hal baru, bertumbuh dan berkembang. Ketika kita sudah di sini terus zona nyaman, jangan heran hidup nggak ada kemajuan. Boleh ngomong dengan dari hati ke hati. Siapa yang sudah lama tidak bawa Yesus? Siapa yang sudah lama tidak bawa jiwa ke gereja? Siapa yang sudah lama tidak bersaksi tentang Yesus? Coba nyaman datang ke gereja, tapi tidak bawa orang lain untuk kenal Yesus. Saya sudah 25 tahun ikut Tuhan, saudara. Ya, saya masih ajak orang ke gereja. Kemarin datang 3 orang. Siapa? Artis saya bawa, mantan muslim. Ada lagi satu saudara, orang seberang. Saya bawa, dengar pelayanan. Habis itu udah masih berantakan hidupnya. Kemarin saya lihat dia dibaptis. Dia bilang, iya, saya orang pertama bawa dia ke gereja, tapi bukan saya yang tuai. Setelah bertahun-tahun saya lihat hidupnya berantakan, dibaptis di gereja lain. Tetap sukacita? Sukacita apa? Yang penting saya sudah menabur benih. Dituai di tempat lain gak apa-apa. Saya sibuk. Kalau Anda bilang gak ada waktu, ayo atur sibuk. Buka agenda kita sama-sama. Ini saya ngomong belak-belakan. Saya non-stop nih, dari kemarin, nanti lagi terbang ke Makassar, dari Makassar ke Bali, balik Jakarta, masuk lagi ke Bali, masuk lagi ke Jogja. Tapi di tengah-tengah kesibukan, ada waktu melayani, ada waktu kerja, ada waktu buat keluarga. Kemarin pergi sama keluarga, ya, lihat di IG story saya, makan di pinggir jalan, kemarin malam gitu ya. Ada waktu untuk ibadah. Habis saya melayani ini, kembali lagi saya ibadah sebentar. Sore ada konseling, malam temanin anak saya yang kecil mau nonton katanya, sharing. Ada waktu. Di tengah-tengah kesibukan saya masih bisa olahraga 4 kali seminggu. Jadi jangan pernah bilang begini, enak ya hidupnya, diberkati ya, berhasil. Kita kebanyakan terjebak zona nyaman. Dari pagi sampai sore udah merasa, aduh gak ada waktu, aduh gak bisa. Ayo dong datang persekutuan, gak ada waktu. Ayo dong bantu-bantu di gereja, gak ada waktu. Akhirnya hidupnya begitu-begitu, lama-lama waktunya diambil benar. Orang kaya, orang miskin, anak muda, orang tua, siapapun, waktunya sama gak? Sama. 24 jam. Saya kalau mau cek orang hidupnya maju atau enggak, lihat waktunya dari pagi sampai sore ngapain aja. Ya cuma kerja, gak heran badannya gak pernah diolah, olahraga. Ada juga olahraga terus, duitnya gak ada, gak pernah kerja. Ada juga, ya, ada olahraga terus gitu tuh, tiap hari. Saya bilang ini orang kerja apa nih? Olahraga, tapi saya olahraga sampai jam aja. Ini berjam-jam di tempat gym. Kerja apa dia? Kecuali memang ini. Jadi hidup itu ada porsinya. Ada juga orang di gereja terus, keluarga gak dimasakin. Ya, jadi ada porsinya. Ada waktunya gereja, ada waktunya saat teduh, ada waktunya belajar. Saya masih ikut seminar loh. Saya sendiri pembicara seminar. Saya masih baca buku. Saya sendiri penulis buku. Saya masih pelayanan, saudara. Saya sendiri juga dilayani nanti ibadah. Mau maju hidupnya? Amen. Mau berhasil kehidupan? Amen. Dari pagi sampai sore sampai malam ngapain aja Allah?
Jadi, oh sibuk scrolling. Oh sibuk nongkrong di Kopitiam. Ya saya juga nongkrong setengah jam cukup. Gak mau seharian di situ, koko. Mending kalau rekan tahu. Nah, saya kasih lihat contohnya saudara ya. Untuk bertumbuh, lanjut ya, kita butuh lalui proses ini. Tidak tiba-tiba, butuh pengalaman. Pertumbuhan bisa terjadi dengan pengalaman. Misalnya ya, saya jalan nih, tiba-tiba, aduh, sandung. Oke, pengalaman ya. Saya jalan lagi. Yes. Nah, pengalaman membuat kita bertumbuh. Dalam bisnis kadang gagal ya. Pernah buka usaha ya. Pernah coba ini, coba itu ya. Karena banyak pengalaman, kita jadi tahu, oh ini salah cara saya ini. Aduh, salah investasi. Saya juga invest di sini, ya investasi bodong. Misalnya, ya udah pengalaman. Ada istilah kita bertumbuh lewat pengalaman hidup. Bijaksana belajar dari pengalaman. Orang bodoh sudah tahu itu bodong, nanti lagi bodong lagi, salah sendiri. Tergiur kan? Nah, tapi lebih bijak lagi. Ada orang bilang begini, bijaksana belajar dari pengalaman diri sendiri. Lebih bijak lagi belajar dari pengalaman orang lain. Jadi gini, kita lihat, dia jatuh di situ. Saya jangan situ deh, saya di sini. Nah, sama dengan bisnis, sama dengan dagang, sama dengan pelayanan. Banyak gak tantangan? Makanya kita perlu belajar dengan orang yang pelayanannya berhasil. Oh, dia caranya begini. Oh, dia bisnisnya begini. Oh, jangan ikut-ikutan invest begitu tuh. Itu banyak tuh. Jadi pelajari supaya kita tidak salah ambil keputusan. Lebih bijak dong. Daripada kita dulu kena baru berubah. Nah, jadi pengalaman itu bisa membuat kita bertumbuh. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran sekarang gampang loh Bapak Ibu. Setuju nggak kalau saya bilang banyak tempat kita bisa belajar sekarang? Paling gampang apa? YouTube. Buka YouTube gratis, paling bayar kuota ya. Nah, saudara, kalau mau belajar musik ada nggak di YouTube? Ada. Mau belajar masak ada nggak? Ada. Belajar bahasa Inggris ada nggak? Belajar ilmu bisnis ada nggak? Nanti juga boleh search namanya Haryanto Kandani, banyak juga saya ajarin. Ya, ilmu-ilmu atau Instagram saya banyak sekarang. Ya, mau belajar nyanyi ada, mau belajar gambar ada, mau belajar itu banyak gratis. Tapi kalau kita buka YouTube kita nontonnya apa? Kalau kita buka TikTok kita lihatnya apa? Ya. Nah, jadi pakai itu juga buat belajar, saudara. Selain belajar dari sosial media, kita bisa belajar dari mana? Buku. Kita bisa belajar dari gereja, dari hamba Tuhan bisa? Ya, belajar firman. Kita bisa belajar dari mana lagi? Seminar. Kita bisa belajar lagi dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wah, saya belajar loh. Kalau ada orang lebih sukses, saya ketemu, saya tanya-tanya. Oh, bagaimana caranya begini? Bagaimana begitu? Kalau perlu saya traktir dia makan. Ya, saya traktir makan, tapi saya bertanya sama dia. Sama, saya juga ada orang kemarin. Ada orang-orang yang, coach, kalau ada waktu boleh nggak kami undang makan atau minum-minum kopi, kita minta waktunya 1-2 jam, kita mau nanya-nanya. Jadi saya datang situ, dibeli minum, tapi saya bisa juga beli. Ya cuma mereka yang ajak kan, mereka, nanya-nanya, semua siapin pertanyaan. Kalau begini gimana, kalau begini, saya bagi ilmu saya. Tapi sebaliknya, saya juga bertanya sama orang-orang yang lebih hebat, lebih pintar, lebih maju hidupnya. Hidup itu kalau mau maju cepat, belajar dan melalui pengalaman. Tapi ini yang paling hebat, paling dahsyat ini, pemuritan. Ini paling dahsyat. Saya bisa ada di sini karena saya dimuridkan. Begitu hidup saya hancur, kenal Tuhan, langsung dimuridkan. Caranya gimana? Saya lihat pendeta saya ikuti itu. Dia pergi doain orang sakit. Oh, begini doain orang sakit ya. Saya coba-coba, bisa juga. Ya. Oh, begini nih pimpin sharing. Oh, begini nih pimpin doa. Oh, itu paling gampang. Praktek langsung. Mau belajar bikin nasi goreng lebih gampang dari YouTube atau tukang bikin nasi goreng, ambil kecap, turunin, ya, ini potong bawang, terus ini, terus ini dicah dikit, itu lebih cepat. Mau saya muridkan Anda langsung cepat. Contoh ya, belajar olah vokal. Banyak orang, aduh saya nggak bisa bicara dengan baik. Ini saya pelatih public speaking loh. Saya kasih contoh aja, muridkan itu bagaimana? Bilang begini, wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Saya luar biasa. Saya luar biasa. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di
Bisa ngomong kan? Bisa. Nah, itu saya latih satu-satu. Jadi yang malu-malu, aduh nggak bisa. Oke, ikuti saya dulu aja. Karena dia ikuti saya satu-satu, lama-lama bisa. Sama juga kalau mau main piano. Kalau kita suruh, ayo main piano, susah. Paling begini aja, tekan dulu nih. Nih, oke, tekan. Oke, itu namanya apa? Dimuridkan. Oke, sudah bisa. Oke, sudah bisa dia 3. Oke, sekarang gini. Coba. Salah, ulang lagi. Tapi kalau langsung main piano begini. Oke, silakan. Ya nggak bisa. 1, 2, 3. Bisa. Coba ulang 1, 2, 3. Coba sendiri. Itu dimurid. Lama-lama bisa nggak? Bisa. Itu paling cepat kalau kita mau maju. Dimuridkan. Belajar dari orang-orang yang sudah berkembang dalam hidup kita. Dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Itu yang membuat hidupmu maju. Katakan amin. Amin. Saudara, mari kita lihat yang berikutnya ya. Ingat, tujuan Tuhan dalam hidup kita selalu berhubungan. Kita jadi apa? Kita melakukan apa? Dan kita memiliki apa? Bahasa Inggrisnya begini. Be itu being, keberadaanmu. Keberadaanmu, mentalmu, sikapmu, kepercayaan dalam dirimu. Do itu action, apa yang kita buat. Have, apa yang kamu miliki nantinya. Nah, orang dunia seringkali sukanya memiliki dulu, baru melakukan, baru menjadi. Kalau Tuhan beda, dari dalam keluar. Kalau dari dunia pengen keluar. Saya kasih contoh begini. Memiliki. Ada orang dikasih 1 miliar. Siapa yang mau kalau 1 miliar? Saya juga mau. Memiliki ya. Tapi apa yang dia lakukan? Kalau keberadaannya nggak siap. Ada nggak orang dapat 1 miliar dalam 1 tahun habis? Ada. Gak usah 1 miliar, lebih di Tuban. Apa itu pembebasan tanah? Itu tiba-tiba jadi desa kaya, Pak. Wah, desa kaya dapat uang karena tanahnya dibeli gitu ya, karena pembebasan mau dipakai apa gitu. Saya lupa ada liputannya. Apa yang dibeli? Ada yang baca beritanya? Mobil ini, mobil itu, pada sendirinya nggak ada parkiran, nggak tahu pakai mobil apa. Beli ini, beli. Setelah 1 tahun masuk koran. Desa ini jadi desa miskin lagi. Kenapa? Memiliki uang. Apa yang dia lakukan? Belanja ini, belanja itu. Keberadaannya tidak siap. Miskin lagi. Tapi ada orang uangnya 1 juta, tapi keberadaannya semakin hari semakin kaya. Keberadaannya bukan uangnya. Dia tahu cara kelola uang, dia tahu cara investasi, dia tahu cara kembanginnya lewat dagang dan sebagainya. Itu yang dia lakukan. Ya, nanti ada lagi keuntungan, dia putar lagi, dia sisihkan. Itu lagi yang dia lakukan. Lama-lama dia memiliki uang 1 miliar. Ini contoh. Artinya apa? Dari 1 juta bisa jadi 1 miliar. Tapi dari 1 miliar bisa jadi 1 juta. Kalau keberadaanmu nggak siap. Oke, ada orang bilang begini, saya mau memiliki badan bagus. Kalau badan saya bagus, maka saya akan rajin olahraga. Kalau saya rajin olahraga, saya akan jadi pria yang bagus badannya, rajin olahraga. Salah. Jadi dulu seseorang yang rajin olahraga, rajin diet, itu yang kamu lakukan. Lama-lama kamu memiliki apa? Badan bagus. Jangan dibalik. Ada yang bilang gini, kalau saya jadi pendeta, kalau saya tiup, orang tumbang kaget. Itu kaget, bukan urapan. Ya, tumbang. Pengen kan? Kalau saya memiliki itu, saya akan rajin doa, saya akan cari Tuhan, saya akan baca firman, saya akan puasa, maka saya akan jadi hamba Tuhan, diurapi Tuhan. Harusnya apa? Jadi dulu orang yang cinta Tuhan, suka berdoa, suka baca firman, ya, itu yang dia lakukan, suka puasa, suka mengutamakan Tuhan. Karena itu yang dia lakukan dan dia kepribadiannya seperti itu. Lama-lama dia semakin memiliki apa? Urapan Tuhan, karunia-karunia Tuhan. Jadi semua dimulai dari mana? Dalam. Menjadi, baru melakukan, baru memiliki. Saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya izin ambil botol air mineral saya. Nah, Bapak Ibu, tolong bantu saya jawab. Kalau air mineral ini, botol ini kosong, kita isi air seperti ini, harganya berapa di warung? Lebih dari 5.000 atau tidak? Tidak, kemarin saya baru beli botol yang lebih gede cuma 3.500, apalagi begini mungkin 2.000, 3.000. Setuju ya? Karena isinya apa? Air mineral. Oke, airnya saya ganti Pak, madu asli. Harganya berubah nggak? Berubah. Bisa 100-200 ribu. Oke, saya ganti lagi, bukan madu, isinya adalah parfum merek terkenal. Bisa berapa?
Jutaan. Berarti apa yang kamu isi di botol ini menentukan apa? Harganya. Sama dengan hidupmu. Apa yang kamu isi dalam kehidupanmu menentukan nilaimu. Apa yang kamu bisa tawarkan buat dunia ini bisa menentukan gajimu, bisa menentukan pendapatanmu, omsetmu, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, belajar isi kehidupanmu dengan cara berbeda. Saya kasih gambaran begini, mari kita lihat. Satu kali klik aja. Nah, ini ada anak bule lahir. Saya mau tanya, anak-anak kalau lahir langsung pintar atau bodoh? Bodoh. Ompong atau banyak giginya? Ompong. Bisa jalan atau tidak? Berarti sama ya, anak baru lahir ompong, nggak bisa jalan, masih bodoh, istilahnya botol itu masih kosong. Diisi, mungkin diisi pengetahuan tentang bisnis, diisi pengetahuan tentang komputer, diisi pengetahuan tentang programming. Kira-kira jadi apa besarnya? Lihat, next, Bill Gates. Itu namanya apa? Pertumbuhan, ada peningkatan. Oke, kita lihat lagi. Ini saya waktu kecil, sekali klik. Ini saya. Oh bukan ya? Ada bisa tebak gak siapa dia? Jack Ma. Dia diisi dengan mungkin dia mengisi hidupnya dengan ilmu bisnis, perdagangan, e-commerce, tentang apa lagi, platform. Akhirnya dia bisa dapat ide bikin apa? Alibaba. Ya, coba lihat. Jack Ma. Berarti setiap orang berpotensi bertumbuh keuangannya, bisnisnya, karirnya, pekerjaannya, pelayanannya. Yes. Oke. Ada satu orang lain isinya loh. Lain isinya. Kita lihat. Ini anak gak diisi tentang bisnis mungkin. Tidak diisi tentang perdagangan, tentang keuangan, ekonomi. Lain isinya. Doa, KKR, penginjilan. Tahu gak jadi apa dia? Almarhum penginjil ternama dunia, Billy Graham. Tapi ada orang lagi diisi hidupnya dengan kepahitan, kekecewaan, dengan dendam, dengan kemarahan. Kira-kira jadi apa? Hitler. Berarti kan, apa yang kau isi menentukan kau jadi apa. Kau melakukan apa, kau memiliki apa. Isi kehidupanmu. Salah satu yang terbaik adalah isi dengan firman, isi dengan pengetahuan, isi dengan ilmu, isi dengan kemampuan. Jadi PR buat GBI Pademangan jemaatnya pulang, cari fotomu waktu kecil. Lihat, saya sudah jadi apa sekarang? Saya sudah melakukan apa sekarang? Saya sudah memiliki apa? Saya sudah buat PR-nya. Tinggal ada yang belum buat. Ayo lihat. Nah ini saya dulu. Culun. Terus. Hidup pernah susah. Coba lihat. Next. Katakan sama-sama, saya mau bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa yang mau maju hidupnya di dalam Tuhan? Pokoknya ikut Tuhan, jangan begini-begini aja. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya, dari satu tingkat pada tingkat berikutnya. Teruslah naik kelas. Lalui proses supaya ada progres tanpa banyak protes. Ayat terakhir saudara. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudahku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ketika kau bertumbuh jadi dewasa Tuhan, di dalam Tuhan, engkau akan berpikir dengan cara yang berbeda, berkata-kata dengan cara yang berbeda, bersikap dengan cara yang berbeda, melihat dengan cara yang berbeda. Karena orang yang ada di level yang lebih tinggi pertumbuhannya, sikap hidupnya, responnya, jalan hidupnya, caranya berbeda. Amin. Teruslah jadi pribadi yang bertumbuh, karena itulah hadiah terbaik yang kau bisa berikan. Mari kita lihat bagi keluarga, bagi orang lain, ketika kita bisa menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati jemaat GBI Pademangan, biar kiranya mereka semua diberkati Tuhan, mereka semua bertumbuh, kami semua berbuah di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, shalom, shalom. Sudah diberkati firman Tuhan hari ini ya. Saya percaya. Kalau katanya kan diberkati, berarti kupingnya mesti dikorek, kan dengar Pak. Pak, terima kasih banyak Pak yang berani luar biasa. Ini menjadi berkat seorang coach terkenal mau datang ke GBI Pademangan dan kami appreciate sekali ya. Tapi jangan lupa nanti dibuka mau ya Pak ya. Memang minta maaf juga jalanannya lagi mau dibongkar, jadi hari kemarin juga kita sempat bingung bagaimana ini. Ya terima kasih Pak. Ya. Saudara, hari ini jelas sekali memang apalagi kita
dengar bahwa tahun ini adalah tahun pintu-pintu yang terbuka. Ya, kalau kita mau benar-benar mengalami terbuka, ayo kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, jangan yang tadi Pak Haranto bilang cuma begini-gini aja, cuma begini nggak ada pertumbuhan. Ayo belajar. Saya masih belajar. Tanya istri saya ikut BBCA, Bethel Biblical Counseling Academy. Saya ikut itu. Saya pulang kuliah juga S2. Ya, saya belajar. Ya kan, orang bilang ngapain? Saya belajar. Kenapa? Saya mau bertumbuh. Saya mau bertumbuh. Kita siapkan. Kita nggak tahu apa yang Tuhan akan kerjakan buat hidup kita. Tapi waktu kita prepare itu semua, Tuhan pasti akan angkat kita. Tuhan akan pergunakan kita dengan lebih maksimal. Amin. Ayo, jangan kita, kan selalu saya bilang, jangan kita tiap tahun begini, setiap tahun, nanti tahun 2024 begini lagi, 2025 begini lagi. Kita nggak ada pertumbuhan. Ingat, Tuhan nggak lihat sesuatu. Tuhan nggak ada berapa lama kita di gereja. Tuhan minta pertumbuhan. Tuhan minta buah daripada kita. Itu yang Tuhan cari. Ya coba hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan kembali, sadarkan. Yuk kita menjadi orang yang bertumbuh dan pengenalan akan Tuhan. Pelayanan, ayo kita mau sungguh-sungguh pelayanan. Bukan yang kayak dulu lagi. Ya tadi Pak Haranto Persik yang katakan saya capek. Saya ini kenapa kita nggak manage? Ya, saya juga olahraga sih juga. Makanya kita badan-badan fit semua, sehat. Ya Pak ya, kita ya kan badan-badan fit. Karena saya juga atur waktu saya. Saya olahraga juga. Semua kita kerjakan semua yang benar. Makanya dikatakan apa? Sempurna semua dalam segala hal. Ya, kita sempurna. Nah, tadi satu hal yang saya tangkap juga dari papanya Pak Haryanto ya, seperti itu lalu turun ke anak. Itu yang selalu saya bilang. Hati-hati. Tadi kita belajar pengalaman orang lain. Artinya apa? Bapak menentukan kehidupan anak. Makanya selalu kan saya bilang jangan egois jadi bapak. Ingat ada keturunan kita yang akan lihat kita. Kalau kita mau lihat anak kita rajin ke gereja, jadi bapak yang rajin ke gereja. Kalau kita mau lihat anak kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, jadi bapak yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kalau kau mau lihat hidup anak yang benar, jadi bapak yang benar. Amin. Tapi sebaliknya tadi, kalau kau mau lihat anak yang jual narkoba, jualnya narkoba sekarang. Satu dua tahun lagi dia pasti akan jual narkoba juga sama seperti bapak. Oh hari ini kau malas masuk ke gereja, percaya satu dua tahun anaknya juga akan sama seperti itu. Mulut kita akan berpusat sudah ke gereja. Karena apa? Dia lihat bapaknya aja, mamanya aja, malas ke gereja. Jadi kalau kita mau mencetak anak-anak kita, itu yang terbaik buat mereka. Anda nggak hanya sekedar mendengar, tapi dia melihat apa yang ada di atasnya. Bagaimana dia melakukan. Kalau bapaknya seperti itu, mamanya seperti itu, udah nggak jauh-jauh kan. Makanya berkata, pohon buah nggak jauh dari pohon yang ada dia lihat. Buah jatuh. Hah? Buah jatuh. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Pohon ya. Itu ada semangat. Ya. Jadi buah nggak jauh dari Buah jatuh. Buah jatuh. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Betul sih, kebetulan dikit. Ya, jadi itu aja kita yuk ya mau ya sungguh-sungguh ya kita mau bertumbuh, kita mau berbuah-buah, apalagi ini hari-hari terakhir. Lakukan yang terbaik buat Tuhan, lakukan yang terbaik buat keluarga kita, lakukan yang terbaik buat anak-anak kita, lakukan yang terbaik buat pasangan kita. Semua kita mau bertumbuh supaya apa? Nama Yesus dipermuliakan. Kalau kita bertumbuh, kita berbuah, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Yesus dipermuliakan. Dia lihat keluarga kita, dia lihat anak-anak kita, dia lihat hubungan kita semua. Dia memuliakan nama Tuhan. Itu yang jadi tujuan kita, bukannya untuk apa-apa. Ya, mungkin apa? Musik naik. Ya, jadi itu aja yang mungkin kita ingatkan. Terima kasih buat segala firman Tuhan dan sekali lagi hari ini kita dengar jangan terulang waktu hilang lagi. Kita selalu rekam di YouTube Pak. Jadi saya imbau sekali lagi, ya bukan Pak Haryanto setiap minggu ya ada YouTube-nya dinonton lagi, dicerna lagi setiap firman Tuhan, pasti dapat lagi sesuatu. Amin. Ya dilihat lagi, dinonton lagi. Mungkin sekarang zaman sekarang nyatet udah nggak nyatet, oke lah. Ya kan tapi kan itu YouTube tinggal didengar. Jangan nonton YouTube-nya gosip ini. Ya kan ayo yang berharga. Kan selalu saya bilang jangan buang-buang waktu. Waktu itu cepat loh. Ini udah habis lagi nih 2023. Coba flashback mundur ke belakang. Dari Januari sampai sekarang apa yang sudah kita kerjakan? Tadi kata Pak Haryanto, ngapain aja lo? Ya selama 11-10 bulan ini ada nggak pertumbuhan? Dulu saya nggak tahu
firman, sekarang saya mulai lebih. Dulu saya nggak cinta Tuhan, sekarang saya lebih cinta Tuhan. Dulu saya nggak suka doa, sekarang saya punya doa dulu. Itu pertumbuhan. Amin. Jangan mundur malah tadi dikatakan. Dulu saya melayani Tuhan, Pak, kemana aja saya jalan. Sekarang enggak. Itu mundur namanya. Pak, dulu saya punya karunia, Pak, saya bisa lihat orang, saya bisa ini, Pak. Sekarang hilang. Saya sering Pak dengar gitu. Pak, dulu saya ngajar sekolah minggu. Pak, dulu saya peka sekali. Pak, dulu. Sekarang how? Sekarang gimana? Ayo yuk, kita mau tunggu sama-sama. Saya juga bukannya bilang saya udah hebat, saya juga mau belajar. Saya juga mau bertumbuh. Nanti malam jam 8, saya belajar sama istri saya online, Pak. Konseling mengenai keluarga. Jam 8 malam bayar sedikit kita bayar. Kita mau bertumbuh. Apalagi sekarang gampang, bisa ikut seminar pakai online, apa harus simple banget. Saya kuliah juga kuliah online, Pak. Ya di luar negeri kemarin saya kuliah sampai 3 jam saya pakai data 1 giga. Tapi saya mau belajar. Ayo yuk belajar yuk. Semua ya. Semua mau belajar. Makanya tadi Pak Harata bilang dimuridkan. Harus masuk apa? Kul. Kita kul itu dimuridkan. Belajar sharing, belajar bawa firman. Saya ini bukan latar belakang pendeta Pak, keluarga. Keluarga saya bukan keluarga pendeta. Tapi kenapa saya bisa hari ini ada? Saya ikut kul, dulu FA. Saya dijorokin di FA. Suruh bawa firman, nggak tahu bawa firman gimana. Suruh pimpin pujian, nada juga nggak tahu. Suruh ngomong di depan banyak orang. Waduh, sama Pak dulu saya juga diledekin. Saya juga dulu cadel. Ya, ular melingkar-lingkar. Waktu saya bawa firman, mama saya tahu sambil bilang gini, lu khotbah katanya. Orang ngerti ngomong. Itu mama saya. Orang ngerti lu ngomong katanya. Ya, untuk saya nggak sakit hati. Untuk saya tapi itu menjadi satu motivasi buat saya. Ya, sekarang jelas kan ngomongnya kan? Itu sama saya cadel. Lu ngomong saya cepet, orang ngerti. Saya sering belajar. Ya ngomong di tata, agak pelan. Memang kadang-kadang suka kebablasan juga, kecepatan. Tapi saya tata semua. Kenapa? Belajar, bertumbuh. Semua hanya kemuliaan. Amin. Waktu kita bertumbuh, waktu kita berbuah, itu membuat Tuhan tersenyum dan senang. Yes. Tuhan nggak lihat apa pemberian kita, Tuhan nggak lihat kehebatan kita, Tuhan nggak lihat apapun. Tapi waktu kita bertumbuh, berbuah, Tuhan melihat dan dia tersenyum. Ini aku mau, ini aku suka. Tuhan ada seperti itu. Yuk, mau ya kita bertumbuh ya, mau ya kita terus naik dan tidak dia turun. Itu bukan sekedar kita baca firman itu hafalin, bukan. Tapi dari dalam kita mau bergerak. Ya makanya dikatakan bangkitlah dan jadi pemenang. Bangkitlah itu bagian kita. Jadi pemenang itu Tuhan yang akan kasih. Tapi kalau kita nggak mau bangkit, udahlah gini aja lah. Memang gua lemes, gua capek, gua udah lelah, gua begini, ya jadilah kayak begitu. Tapi kalau kita no, saya selalu bilang sama saya. Di YouTube saya kan nonton lihat ya, saya belum nonton, ada pendeta umur 82 masih khotbah. 82 masih khotbah. Saya lupa namanya siapa. Umur 82 masih khotbah. Makanya di sini yang katanya umur 50 60 bilang tua, ngalu. Ya, Paniko 76 masih keluar negeri masih khotbah. Saya bilang ke saya, kita umur 80 harus sehat kuat. Yes. Ya, beri tepuk tangan buat Pak. 80 kita nyanyi Tuhan. Sampai Tuhan belum datang di 80 hari fight terus nyanyi Tuhan. Nggak ada kata pensiun. Ya makanya dengan tujuan itu saya belajar hidup sehat. Saya mau olahraga, saya jaga makan, saya makan yang baik. Supaya apa? Sampai tua saya harus nyanyi Tuhan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Mau ya sungguh-sungguh lagi sama Tuhan ya. Jumat besok kita ada worship night. Ya jadi saya himbau datang. Katanya mau bertumbuh. Ayo. Dulu saya nggak suka doa. Sekarang saya mau suka doa. Dulu saya nggak suka pujian penyembahan. Sekarang saya mau pujian penyembahan. Ya Jumat kita jam 7. Ya Jumat kedua ya. Kita worship night di tempat ini. Ya saya himbau yuk kita semua datang untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Yuk kita akan akhiri sekitar menunggu berdiri. Oh, Allah syahana. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kita adalah orang-orang harus terus progres untuk maju terus di dalam Tuhan, di dalam semua aspek kehidupan kami Tuhan. Tuhan, mari Tuhan ajar kami Tuhan, bawa kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga waktu kami menjalani hidup kami sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Bapak ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami nggak bertumbuh, kami nggak melekat sama Tuhan. Hidup kami hidup yang biasa, kami orang-orang mediocre Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali, kami sadar oleh firman Tuhan bahwa kami harus bertumbuh, kami harus terus keluar Tuhan dari zona nyaman kami. Kami nggak mau hidup kami begini-begini saja, tapi hidup kami hidup yang penuh dengan gairah di dalam Tuhan, hidup yang mau bertumbuh, hidup yang mau maju di dalam Tuhan, sehingga hidup kami sungguh Tuhan menjadi kesukaan Tuhan. Pada saat Kau melihat kami, Engkau tersenyum. Karena Kau melihat kami tumbuh Tuhan, kami bertumbuh ke arah yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, jauh lebih indah di mata Tuhan. Tuhan, biar hidup kami sungguh-sungguh selaras dengan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, sehingga hidup kami memenuhi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Biar itu menjadi PR atas setiap kami Bapa. Kami nggak mau hidup biasa-biasa, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu hidup kami harus hidup yang luar biasa, karena kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Tuhan, biar hari-hari kami melekat erat dengan Tuhan, karena kami tahu di luar Tuhan kami nggak bisa buat apa-apa, di luar Tuhan kami nggak bisa bertumbuh, di luar Tuhan kami nggak bisa berbuah-buah dengan lebat. Sebab itu biar hari-hari ini kami bawa hidup kami lebih dekat sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami melekat di pokok anggur yang benar itu, sehingga pada saatnya kami percaya Engkau akan guiding kami, Engkau akan tuntun kami step by step Tuhan, hari lepas hari, sampai kami melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Kau berkati setiap buat anak-anak di tempat ini Bapa. Apa yang mereka boleh dengar Tuhan, mereka boleh tangkap, boleh mereka terus Tuhan merenungkan setiap firman Tuhan, dan mereka melakukannya, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bertumbuh, berbuah-buah dengan lebat. Sampai kami menyelesaikan sebentar di tahun 2023, kami menggunakan kesempatan sisa ini untuk kami terus bertumbuh Tuhan. Terus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Haryanto Kandani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Kau kirim tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap apa yang sudah Kau tahu dan melalui hamba-Mu ini Bapa. Tuhan, hamba kami berdoa Tuhan, mari berkati hamba-Mu ini Tuhan.
Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau buatkan dan tinaknya Tuhan. Bungkuskan biasa keluarga dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Jauhkan daripada hal-hal yang jahat yang bukan daripada Tuhan. Perlindungan Allah sempurna Tuhan buat hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba yang sudah kirim tempat ini Tuhan. Menjadi contoh bagi kami Tuhan. Bagaimana untuk hidup bertumbuh. Menjadi contoh bagi kami Tuhan untuk mengatur waktu dengan baik. Menjadi contoh bagi kami Tuhan untuk kerendahan hati yang hamba ini boleh ada Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan kau sebentar kami akan berpisah sertai kami. Di mana tempat kami dengan tidak kurangan satu apapun Tuhan. Dan kami siap untuk memberikan persembahan. Mari kita angkat angkot persembahan kita. Oh Bapa syukur ya Bapa ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami boleh memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kami boleh kembalikan Tuhan melalui kolektor Tuhan Yesus. Biar Engkau disucikan, kuduskan persembahan ini untuk dipakai bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami waktu saat menabur dengan understanding yang benar, dengan hati yang baik, hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan, karena Engkau yang pasti akan buka jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji dalam tahun-tahun dahsyat Kau luar biasa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pola masyarakat ya Bapa ya Bapa ya Bapa ya. Kekasih-kekasih Allah Tuhan. Terima kasih kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam hati Tuhan yang mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan. Dan bersama penyembahan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai datang Yesus Tuhan untuk menjadi awan-awan yang mulai bahkan sampai selama-lamanya. Kita berkata dan berkata sama-sama katakan. Amin. Selamat siang Tuhan yang kasih kepada kita. Haleluya.